Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Wajahani. Saya dengan NIM 2361 Saya dari kelas 2 C Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri semester 2. Saat ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas individu, yaitu dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan tema pengambilan keputusan. Saat ini saya sudah bersama pelaku usaha UMKM berada di Indragiri Hulu, tepatnya di Jalan Bidakara. Dengan Ibu siapa? Ibu Heni Arpina. Ibu Heni, ya Bu. Boleh Bu minta yang waktunya sebentar untuk Ya, silakan. Apa nama tempat usaha ini? Ini namanya Gerai Kue Bawang Bina Karya. Jadi produk unggulannya itu berupa kue bawang yang diberi nama Bina Karya. Sesuai dengan nama jalan. Diambil dari nama jalan. Biar ingat ya. Lebih diingat. Terus orang mencarinya juga mudah karena nama jalan, nama gerai. Iya, baik Ibu. Kemudian usaha sudah berapa lama usaha ini berjalan? Dari 2004. Dari 2004 itu bisnisnya dimulai dengan semua serba manual. Dari modal sendiri sampai sekarang kelasnya udah semi pabrikan. Berarti sudah ada kemajuan ya. Karena kan dengan rentang waktu yang cukup lumayan, 2004 sekarang 2024 kan. Jadi 20 tahun lah ya. Sesuai dengan umur Nurul. Jadi mengalami banyak proses hingga bisa sampai seperti ini gitu. Jadi dari tadi yang saya sebutkan manual sampai sekarang semi pabrikan, itu prosesnya luar biasa. Alhamdulillah sekarang hasilnya lumayan. Iya. Kemudian Bu, produk apa saja yang Ibu jual? Yang pertama yang bestseller lah ya kan, kue bawang. Kue bawang itu juga terbagi dua, ada yang rasa original, Terus tahun berapa ya? 10 tahun setelah proses itu 2015 ada lagi yang rasa pedas, Terus ada kue pisang, ada kue bawang juga, ada yang kue bawang bulat, ada keripik tempe, ada seti periko, ini di sini sama di sini, terus ada kue piling. Jadi berkembang dia gitu ya. Jadi bestsellernya tetap kue bawang, tapi pendampingnya ada bermacam-macam. Untuk memenuhi selera konsumen. Kemudian Bu, strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan bisnis ini? Yang pertama tentu yang kita jual pertama itu produknya, ya kan. Berarti rasanya, bagaimana saya sebagai pemilik usaha memberi kesan di lidah para konsumen dengan cara produk kita berbeda dari yang lain, dari segi tekstur dari makanan itu, produk itu sendiri, dari harga juga. Jangan harga, kalau dari tekstur berarti kan berkesannya di lidah. Kalau dari harga berkesannya di kantong. Kayak mana supaya dalam segi ekonomi yang serba tidak menentu sekarang, orang tetap berbelanja ke kita. Nah, jadi strateginya tidak menaikkan harga dalam tempo yang sekian tahun naik 5.000, sekian tahun naik 5.000. Saya itu yang tidak. Jadi kue bawang ini dari pertama munculnya 25.000 per kilo, sekian tahun jadi langsung 50.000 waktu itu. Tapi dengan peningkatan komposisinya, biasanya pakai tepung yang grade-nya C, sekarang kita pakai yang grade A gitu. Jadi naik jadi 50.000, terus jadi 60, sekian tahun jadi 60.000. 12 tahun bertahan di 60.000, baru sekarang naik 70.000 dari COVID. Jadi strateginya itu kalau ditanya dari segi produk, ya kita bagaimana produk itu berkesan di lidah. Yang kedua dari segi harga. Dari segi harga tadi bagaimana dengan ekonomi yang kita kan bukan makanan yang produk kebutuhan primer. Ini kebutuhan yang kesekian kan, karena oleh-oleh cemilan kan kebutuhan kesekian gitu kan, yang istilahnya orang akan mendahulukan kebutuhan primer, sekunder baru akan berbelanja seperti ini. Jadi dengan ekonomi yang morat-marit lah jatuhnya sekarang, gimana orang tetap berbelanja ke kita dengan cara tidak harga itu ramah di kantong, baik dari segi
masyarakat atas ya, apalagi insya Allah ramah di masyarakat yang kebanyakan ke bawah. Gitu. Jadi ada dua cara strategi tetap bertahan. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana pelayanan Ibu kepada para konsumen itu? Ya, kalau di sini kan langsung. Kalau yang face to face, ya ramah. Kita kan walaupun jual produk, tapi kan jasanya juga ada. Jasanya itu pelayanan. Orang belanja 300.000 ke atas, kadang kalau dalam berbentuk satu macam, hanya kue bawang pedas dan kue bawang original, kita akan pasti kasih bonus satu bungkus dalam bentuk kue bawang juga dengan netonya sekitar 200 gram. Kalau mereka membelinya bercampur sudah, misalnya kan tadi kan ada banyak macam produk, nah itu memang ditiadakan bonus. Tapi kalau hanya kue bawang original dan kue bawang pedas mereka beli dalam partai sampai berbelanja minimal 300.000, maka disitulah ada bonus. Nah itu cara memikat tadi itu kan, cara memikat. Itu cara kita dengan pelanggan, itu yang membuat mereka kadang-kadang tidak pindah ke lain hati. Belanja ke Bina Karya aja deh gitu kan. Di sana kita membelikan orang, tapi kita yang pergi berbelanja juga kadang dikasih loh. Itu jerat hatinya untuk para konsumen. Itu dari segi melayani pembeli ya. Di dalamnya ya pasti ya ramah ya kan. Terus selalu memberikan tester saat mereka yang pendatang baru yang belum tahu rasa, kita akan cepat ke belakang mengambilkan testi rasa kepada mereka. Jadi mereka sebelum membeli sudah memastikan rasanya cocok di lidah mereka atau tidak. Oke, cukup menarik ya Ibu ya. Selanjutnya, apakah ada penambahan produk atau penambahan lokasi? Enggak. Jadi sampai saat ini hanya ada di Gerai Bina Karya. Kebetulan dalam 3-5 tahun inilah akan berkembang nih usahanya outletnya tetap di Bina Karya, cuman cara kita berjualan kan udah online. Walau kita tidak perlu membuka outlet atau gerai dimanapun, tapi produk kita bisa sampai kemanapun. Nah, dengan cara mengirimkan lewat pengiriman, yang pengirimannya itu jasa pengirimannya konsumen yang tentukan. Jadi segala resiko dari akibat pengiriman, barangnya mudah pecah nih. Itu tidak ditanggung oleh Bina Karya, tapi diserahkan kepada konsumen karena mereka yang memilih jasa pengirimannya. Mau mereka aman, mungkin mereka menggunakan travel langsung dari mobil langsung berhubungan dengan supir. Tapi kalau mereka ingin yang udahlah yang penting bisa makan, baru mau dikit nggak apa-apa gitu. Mungkin mereka akan pilih JNT atau pos gitu. Jadi tidak perlu bagi kami lah zaman sekarang, bahkan orang zaman sekarang tidak perlu menggunakan gedung untuk berjualan. Mereka cukup punya kamera yang bagus, yang penting produknya berkesan di lidah, mereka akan mencari kita dengan sendirinya. Gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu dalam mengelola keuangannya? Mengelola keuangan ya karena ini usaha sendiri ya, kita tidak melibatkan pihak luar. Kelola sendiri ya, kita yang jadi manajernya, kita yang jadi bendaharanya gitu. Jadi secara kasat mata di tema keuangan kita baik-baik saja. Kita selalu menyisihkan sebagian untuk beberapa persennya untuk pembelian alat. Karena kita kan udah menggunakan mesin, jadi bagaimana mesinnya kan jutaan. Di saat mesin mengalami kerusakan, membutuhkan perbaikan atau bahkan mengganti dengan mesin baru, kita sudah punya anggaran, sudah punya dana yang sudah kita sisihkan dari awal mesin pertama itu kita beli gitu. Jadi kalau soal keuangan kita atur sendiri karena kebetulan kita manajernya, kita bendaharanya kan gitu. Jadi soal keuangan kita tidak menggunakan pihak kedua atau ketiga, tidak menggunakan pihak luar. Kemudian Bu, yang tadi kan juga menggunakan teknologi. Kalau boleh teknologinya untuk apa ya Bu? Teknologinya pertama mixer pengaduk. Itu mesin pengaduk saya sudah gunakan dari 2008. Ini kan diceritakan 2004 kita mulai produksi. Itu manual, semua serba manual, bahkan untuk menghaluskan bawang putih aja kita menggunakan cobek. Zaman itu 2002 bahkan blender pun adalah sesuatu yang mahal. Maka zaman itu
menggunakan cobek. Jadi yang sudah menggunakan teknologi itu yang pertama kita sudah sekarang menggunakan mixer, sudah tidak menggunakan penghalus tangan, penghalus bahan dengan menggunakan tangan tidak. Yang kedua mixer pengaduk itu untuk mencampurkan seluruh bahan. Biasanya dulu pakai kedua jari, kedua tangan, menggunakan waktu sekian jam hanya untuk menghasilkan sekian kilo adonan. Kalau sekarang sudah menggunakan mixer. Jadi mixer pengaduk itu kalau sekarang harganya 22 juta. Itu menggunakan listrik 1300 watt. Itu kekuatannya bisa mengaduk tepung 5 kilo menggunakan waktu 15 menit sesuai dengan kebutuhan kita, menjadikan produknya sehalus sekarang gitu kan. Jadi dengan menggunakan mixer itu orang kadang merasa sepertinya banyak telurnya dimasukkan sehingga kok dia bisa renyah gitu. Padahal karena itu menggunakan mesin, ya telurnya ya juga gitu. Tapi dia karena menggunakan mesin, adukan mesin itu kan lebih kalis. Terus dia tidak seperti kita yang sebentar-bentar istirahat. Nah, jadi dia volume pergerakan dia mengaduk kan stuck tuh. Dia kan ada nomor 1, 2, dan 3. Jadi itu yang membantu kita bagaimana mengolah bahan menjadi sebuah sebelum menjadi produk ya, menjadi sebuah adonan, sebuah adonan menggunakan waktu yang tidak lama, tapi menggunakan juga biaya yang tidak banyak, tapi menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itulah gunanya tadi mesin. Itu yang kedua. Yang ketiga mencetak. Mencetak dulu pakai mesin ampia. Jadi tidak kita yang bekerja menjadikan dia helai per helai gitu. Sekarang udah ada mesinnya, jadi tinggal dimasukkan dia keluar, kita tinggal memasukkannya ke kuali. Jadi ada 3 mesin yang digunakan untuk sehingga dia menjadi produk seperti ini gitu. Kalau yang dulunya semua serba menggunakan tebasan manual gitu. Cukup meningkat. Meningkat dari makanya kan, tapi ya perjalanannya kan hampir 20 tahun. Tapi menggunakan mesin itu bukan di tahun yang sekarang. Itu 2008. Jadi 2004 kita bikin, 2008 2009 gitu kita udah berangsur menggunakan mesin. Gitu. Sampai sekarang udah mesin semua. Kecuali menggoreng masih manual. Alhamdulillah Ibu. Kemudian apakah ada penambahan produk? Penambahan produk tadi berangsur ya kan. Ini kan yang tadi dijelaskan di awal adanya sekarang gitu. Kalau yang sebelumnya ya dari kue bawang original, keripik pisang dulu. Belum terpikir bagaimana apakah kue bawang itu kalau makanan manis kan ada rasa keju, rasa Thai tea ya kata orang, ada rasa pisang, ada rasa keju. Kalau kue bawang macam mana mau kita bikin seperti itu kan? Makanya ditunggulah ide untuk membuat rasa pedas gitu. Jadi perlahan. Jadi sampai sekarang segitu banyak itu tuh tidak dalam waktu yang dalam waktu setahun muncul ini enggak. Jadi menggunakan dalam beberapa tahun ada keripik pisang. Keripik pisang juga ada 2, ada yang rasa gurih, ada yang rasa manis kan gitu. Terus ada kue bawang pedas, terus muncul lagi kue bawang bulat. Jadi semuanya serba bertahap gitu. Tidak langsung muncul, idenya tidak muncul langsung secara bersamaan. Berarti Bervariasi tapi tidak dalam waktu yang bersamaan gitu. Kemudian Ibu, apakah ada pengaturan penyimpanan produknya? Untuk jangka waktu lama tidak. Penyimpanan produk rasanya tidak, karena gerai ini kita yang bikin, kita yang jual. Jadi kita punya pengawasan langsung oleh 1 orang saja cukup gitu kan. Dilihat di gerainya sudah harus diisi, kita udah bikin di bawah gitu, di tempat rumah produksinya gitu. Jadi penyimpanan dalam waktu lama itu tidak ada, tapi memang menyimpan gitu. Penyimpannya hanya untuk beberapa jam, mungkin paling lama 24 jam. Itu pun jarang ketemu gitu. Dibikin pagi terlihat bergerak, di bawah orang udah bikin lagi, di ruang produksi orang bikin lagi gitu. Jadi makanya gerai ini nilai plusnya adalah barangnya tidak tertimbun dalam jangka waktu yang lama, sehingga produk dirasa di lidah dalam keadaan fresh, baik dari rasa, baik dari segi tampilan gitu. Karena tampilan produk dari yang sudah lama itu kan kasat mata juga kadang kelihatan, udah agak kabur plastiknya gitu kan, kue bawangnya udah nggak kinclong lagi gitu. Jadi itu juga mungkin bagian dari salah satu kelebihan dari gerai ini. Orang kenapa pengen datang kemari, karena mereka tahu
bahwa barang yang produk yang ada di Bina Karya itu tidak dalam waktu yang lama berputar. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas Iya, waktunya Ibu. iya, Yang udah iya, istirahatnya. ya, terima kasih juga sudah diliput, mudah-mudahan ilmunya ataupun sharingnya bermanfaat dan berkah bagi orang yang mengetahui, yang membaca, yang mendengar. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja hasil wawancara saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.